Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Puluhan ekor sapi ditemukan mati dan puluhan lainnya tak terurus di unit pelaksana teknis peternakan sapi Air Runding milik pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Ibu rumah tangga pengedar sabu ditangkap polisi. Barang haram yang diedarkan justru berasal dari mantan suaminya. Hampir 5 tahun sebuah sekolah di Padang Pariaman dihantui abrasi. Rencana pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk memindahkan lokasi sekolah ternyata hanya isapan jempol belaka. Ini juga diduga ada seekor anak. Ini adalah bangkai sapi yang tergeletak di kawasan unit pelaksana teknis atau UPT Peternakan Sapi Air Runding Kabupaten Pasaman Barat. Tidak hanya satu, beberapa ekor sapi lainnya terlihat telah menjadi bangkai dan teronggok bergelimpangan. Sapi-sapi yang ada di peternakan ini kurus-kurus seperti tak diurus. Bahkan anak-anak sapi banyak yang terlihat sakit dan hampir mati. UPT ini dibuka sejak tahun 2013 lalu dengan 400 ekor sapi untuk dikembangbiakan. Setelah 7 tahun beroperasi hingga saat ini, jumlah sapi yang ada masih tetap 400 ekor. Tak adanya penambahan sapi di peternakan sapi selama hampir 7 tahun, jelas menjadi pertanyaan yang besar. Anggota DPRD Sumatera Barat yang melakukan kunjungan secara mendadak ke peternakan tersebut mencurigai ketidakberesan pengelolaan UPT yang diharapkan menjadi sentra peternakan sapi unggul ini. Seharusnya jika diasumsikan 50% dari total sapi yang ada di peternakan itu melahirkan 1 ekor sapi saja dalam 1 tahun, setidaknya UPT ini telah mempunyai lebih dari 1.000 ekor sapi. Rencananya temuan janggal ini akan dijadikan topik dalam rapat kerja dengan Pemprov Sumbar dan mendesak gubernur untuk melakukan investigasi pengelolaan peternakan sapi ini. Ini anak sapi yang tidak terurus. Sejak tahun 2013, sapi ini di-drop ke sini banyak sekitar 400 ekor. Ternyata sampai 2020, sapi tersebut masih saja 400 ekor. Kenapa? Tidak mungkin tidak ada yang sapi ini beranak. Kalau menurut secara teknis bahwa minimal 200 ekor per tahun sapi ini beranak. Selain banyaknya sapi yang terlantar, kinerja aparatur sipil negara yang mengelola UPT peternakan sapi ini juga patut dipertanyakan. Dari 10 ASN dan 20 orang tenaga harian lepas, hanya separohnya yang masuk kantor. Begitu juga dengan kepala UPT yang hanya 3 hari masuk kerja dalam 1 bulan. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Kabupaten Pasaman Barat. Makasih jago pintu kau, makasih tagak sih kau. Jago pintu kau DBB dalam kau. Enggak, kau sih nak masuk tagak nyikul. Nanti kamu berbelit-belit, susah. Seorang ibu rumah tangga ditangkap aparat Satres Narkoba Polres Payakumbuh di rumahnya di daerah Payobada, pusat kota Payakumbuh. Pelaku berhasil ditangkap atas informasi dari pelanggannya yang telah ditangkap sebelumnya. Saat melakukan penggeledahan di rumah tersangka, petugas mengenakan APD lengkap dan mematuhi protokol kesehatan yang disyaratkan oleh pemerintah. Dengan mengenakan pakaian hazmat, 2 orang anggota Satres Narkoba Polres Payakumbuh menggeledah rumah Nona, seorang ibu rumah tangga di daerah Payobada, pusat kota Payakumbuh pada Senin malam. Penggeledahan rumah Nona ini berdasarkan informasi dari salah seorang pelanggannya yang telah ditangkap petugas sebelumnya. Saat dilakukan penggeledahan, Nona bersikuku tak lagi memiliki barang haram tersebut. Nona bahkan menantang petugas untuk menggeledah isi rumahnya sebagai bukti atas ucapannya tersebut. Namun petugas Satres Narkoba Polres Payakumbuh yang telah banyak makan asam garam kasus narkoba tak bisa percaya begitu saja. Rumah Nona pun digeledah dengan seksama. Dugaan petugas ternyata benar. Dalam penggeledahan itu, petugas menemukan 3 paket narkotika jenis sabu, timbangan digital, 9 butir pil ekstasi, alat hisap dan kantong plastik kecil. Nona pun digelandang ke Mapolres Payakumbuh.
Dari hasil pemeriksaan terungkap jika Nona mendapatkan sabu dari mantan suaminya yang telah berpisah sejak 2 tahun lalu. Meski mereka tak lagi terikat tali perkawinan, namun hubungan bisnis narkotika mereka tetap berjalan lancar seperti biasa. Beli, kamu suruh Jerry, beli, nah, ya, kamu beli sama si Dipincui. Itu Jerry yang cari. Iya. Kami yang di lapangan ya, memang menggunakan alat pelindung diri. Ini untuk apa? Pertama untuk memutus mata rantai COVID-19 sesuai dengan anjuran protokol kesehatan. Kemudian dari tersangka Jerry kita kembangkan bahwasanya barang tersebut ya diambilnya dari tersangka Nona. Setelah kita kembangkan ke tersangka Nona, ditemukan di rumah tersangka Nona kurang lebih 9 butir pil ekstasi, kemudian 3 paket sabu-sabu. Diakui oleh tersangka Nona bahwasannya barang bukti tersebut dibeli dari tersangka Ari Wijaya, yang notabene-nya itu masih suami oleh tersangka Nona, tapi mereka sudah pisah ranjang selama 2,5 tahun lebih kurang. Saat sekarang mantan suami Nona masih diburu oleh petugas karena petugas telah mengantongi identitas lengkap serta alamatnya. Atas perbuatannya, ibu 2 anak ini dijerat dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara 5 hingga 20 tahun. Sri Louis melaporkan dari Payakumbuh. Bangunan sekolah SMP Negeri 4 Sungai Limo Kabupaten Padang Pariaman terancam abrasi. Saat ombak besar melanda kawasan pantai yang tepat berada di belakang sekolah, air laut masuk ke ruang belajar. SMP Negeri 4 di Nagari Pasar Baru, Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan Padang Pariaman terletak di kawasan pantai. Dinding sekolah ini berjarak hanya beberapa meter saja dari laut. Saat ombak besar menerpa pantai ini beberapa waktu lalu, air laut masuk ke dalam kelas ruang belajar siswa. Kondisi ini membuat pelajar dan guru menjadi khawatir. Mereka takut jika ombak besar kembali terjadi, sekolah mereka akan menjadi terkena dampaknya. Pasalnya dalam 1 bulan belakangan sudah puluhan rumah di kawasan ini habis dihantam ombak. Selain itu, akses jalan pun banyak yang hancur digerus ombak. Abrasi yang terjadi setahun terakhir membuat sekolah ini sudah menjadi hempasan ombak. Harapan adanya perhatian dari pemerintah setempat untuk menyelamatkan sekolah ini dari gulungan ombak sepertinya hanyalah isapan jempol saja. Sangat terganggu dengan adanya air ombak yang masuk ke dalam sekolah. Pernah masuk dalam ruangan belajar? Ruang belajar belum, tapi lapangan sekolah. Pernah diliburkan waktu sekolah? Belum? Pernah? Sehari 2 hari. Gitu. Kalau sampai saat ini kita harapkan perhatian saja dari pemerintah. Nah, kan perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan khususnya SMP Abal ini, ya sekurang-kurangnya dari lingkungan pantai tersebut, karena jarak antara batu-batu grip tersebut jaraknya jauh dan terlalu rendah, diharapkan ditinggikan kembali gitu kan. Kalau kita pindahkan rasanya sementara masyarakat atau khususnya dari Sungai Limau, khususnya dari Pasir Baru ini mengharapkan sekolah ini berdiri itu. Di saat masa pandemi COVID-19 ini, para pelajar masih diliburkan dan belajar di rumah. Namun keinginan mereka untuk belajar kembali di sekolah seperti biasanya sudah sangat besar. Mereka tetap hadir ke sekolah meski hanya untuk mendapatkan informasi kapan sekolah dimulai kembali. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.